Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa sebuah tren konten dakwah di TikTok bisa meledak dalam semalam? Atau kenapa gaya desain poster atau kajian tertentu tiba-tiba diadopsi oleh banyak akun Islami? Ternyata ini bukan sebuah kebetulan, ada ilmu di balik semua itu. Nah, selamat datang di video pembelajaran kita, di mana kita akan membedah riset tren konten Islami dengan dua pisau analisis utama, yakni divisi inovasi dan kekuatan algoritma media sosial. Mari kita mulai dengan fondasinya terlebih dahulu. Kenapa sebuah ide atau tren baru bisa diterima masyarakat? Jawabannya adalah teori difusi inovasi dari Everett Rogers. Rogers membagi masyarakat menjadi 5 kategori berdasarkan seberapa cepat mereka mengadopsi inovasi. Nah, yang pertama ada inovator. Ini menempati 2,5% dalam masyarakat. Mereka para pemberani yang pertama kali mencoba format konten baru. Misalnya seorang ustadz atau konten kreator yang pertama kali membuat konten dakwah dalam format short vertical video. Yang kedua yakni early adopter. Nah, ini menempati 13,5%. Mereka adalah para visioner, influencer yang melihat potensi tren dari para inovator dan ikut mengadopsinya. Konten mereka membuat tren menjadi lebih keren dan lebih dikenal banyak orang. Lalu masuklah ke dalam early majority. Ini menempati 34%. Kelompok ini membuktikan bahwa tren itu adalah worth. Ketika mereka melihat early adopter sukses, mereka akan berbondong-bondong ikut. Inilah titik di mana tren mulai menjadi mainstream. Selanjutnya ada late majority. Ini menempati 34%. Mereka cenderung skeptis dan baru ikut ketika tren sudah sangat umum. Contohnya ada lembaga dakwah yang lebih konvensional akhirnya membuat akun TikTok setelah melihat semua orang melakukannya terlebih dahulu. Yang terakhir adalah langer. Ini menempati 16%. Mereka sangat tradisional dan yang paling akhir mengikuti, atau bahkan tidak sama sekali mengikuti atau mengadopsi inovasi. Mungkin mereka lebih nyaman dengan format pengajian tatap muka atau siaran radio. Nah, jadi kalau kita melihat Gen Z lebih cepat mengadopsi tren dakwah via Reel ataupun TikTok, itu karena cenderung masuk dalam kategori inovator atau early adopter dalam konteks inovasi digital. Semua generasi yang lebih tua mungkin berada di spektrum majority atau langer. Memahami ini penting agar kita tahu siapa target audiens utama dalam konten sebuah tren digital kita. Oke, kita sudah tahu bagaimana tren menyebar. Sekarang pertanyaannya, kenapa audiens memilih untuk mengkonsumsi konten Islami di media sosial? Disinilah teori use and gratification berperan. UGT menyatakan bahwa audiens aktif mencari media untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks konten Islami, kebutuhannya bisa dibagi menjadi 4. 1. Kebutuhan informasi. Audiens mencari ilmu. Contohnya, video kajian singkat, tutorial wudhu yang benar, atau infografis tentang keutamaan puasa Senin dan Kamis. 2. Kebutuhan hiburan. Siapa bilang konten Islam harus selalu serius? Konten meme halal, sketsa komedi Islami, atau fitur kuis Ramadan adalah cara audiens mencari hiburan yang sejalan dengan nilai mereka. 3. Kebutuhan identitas personal. Audiens ingin merasa terhubung dengan identitas keislaman mereka. Konten seperti A Day in My Life,
Muslimah. Video perjalanan hijrah atau kutipan yang menguatkan iman membantu mereka membangun dan memperkuat identitas diri. 4. Kebutuhan integrasi sosial. Manusia butuh komunitas. Konten yang mendorong interaksi seperti campaign, ngaji online, challenge sedekah subuh, atau live kajian bareng. Memenuhi kebutuhan ini, audien merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan memahami UGT, kreator bisa membuat konten yang tidak hanya menyebar pesan, tapi juga benar-benar dibutuhkan oleh audiens. Anatomi konten viral dan visual identity. Faktor viral konten meliputi emosi, storytelling, keterlibatan audiens, dan kemudahan berbagi. Pentingnya visual identity dalam membangun branding. Konsistensi warna, font, logo, dan layout sebagai kunci pengenalan brand. Prinsip Gestalt, otak suka sesuatu yang teratur dan mudah dikenali. Kemudian, visual yang konsisten meningkatkan loyalitas audiens. Setiap tren memiliki siklus hidup yang kita sebut konten life cycle. Ada konten musiman, seperti tren ucapan Idul Fitri atau tips puasa Ramadan. Konten ini akan cepat naik, trending, mencapai puncaknya, lalu cepat menurun setelah momennya lewat, membuatnya penting untuk relevansi sesaat. Di sisi lain ada konten evergreen. Ini adalah konten yang relevan kapan saja. Contohnya, video doa sehari-hari, cara sholat yang benar, atau hadis tentang sabar. Konten ini mungkin tidak viral seketika, tapi akan terus dicari dan mendatangkan audiens baru sepanjang waktu. Strategi yang cerdas adalah menyeimbangkan keduanya. Ikut tren visibilitas dan buat konten evergreen untuk berkelanjutan. Dan siapa yang mendorong semua ini? Tentunya saja algoritma media sosial. Pada dasarnya, algoritma ingin pengguna betah di platformnya. Jadi, ia akan mendorong konten yang disukai banyak orang. Apa saja faktornya? Watch time. Berapa lama orang menonton videomu? Semakin lama semakin bagus. Engagement. Seberapa banyak orang berinteraksi? Like, comment, share, dan save adalah sinyal kuat bagi algoritma. Konsistensi. Seberapa rutin kamu posting? Platform suka kreator yang aktif. Jadi, ketika teman-teman membuat konten untuk branding PAI, misalnya, memahami algoritma ini krusial. Bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya agar disukai oleh mesin dan disebarkan ke audiens yang lebih luas. Jadi, mari kita rangkum. Difusi inovasi menjelaskan bagaimana tren diadopsi oleh berbagai kelompok masyarakat. Uses and gratification mengungkap alasan audiens mengkonsumsi kontenmu. Viralitas dan visual identity adalah kunci untuk menjangkau banyak orang dan membangun brand yang kuat. Konten life cycle membantumu merencanakan konten jangka pendek dan jangka panjang. Dan algoritma adalah wasit yang menentukan seberapa luas kontenmu akan tersebar. Dengan memahami kelima pilar ini, kalian tidak lagi hanya menjadi konsumen tren, tapi bisa menjadi arsitek tren konten Islami yang cerdas, strategis, dan berdampak. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk riset dan praktek pembuatan konten kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.